أكرم على فاتهم وجميل العلماء والأولياء الصالحين ومؤلف الكتب النافعة من مشارق الأرض إلى مغربها وإلى أولياء هذه البلدة وعلمائها وصلحائها ومن أمر هذا الربا سابقا لاحقا وإلى أرواح والدينا ومشايخنا ومن أحسن علينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات إن الله يغفر لهم ويرحمهم ويسلم الجنة ويدعو علينا وعلى أحبابنا والمسلمين مرغدهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفعاتهم في الدنيا والآخرة وبنية الفرج على المسلمين والمسلمين المؤمنين على من هو سلف صالح من النيات وعلى كل صالح جميع خيرات الدنيا والآخرة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala al-mu'allif Sayyidina al-Imam Abdullah bin Abdurrahman Ba'afadhal radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana bi wa bilumihi wa bilumina wa bilumi sairi salihin fitarani amin ya rabbal alamin. Fi kitabihi al-muqaddimah al-hadramiyah fi kitabis siyam ila qawlihi faslun wa yajuzul fitru ya. Faslun ini menjelaskan tentang mubihul fitr, hal-hal yang memperbolehkan orang tidak puasa di bulan Ramadan. Gitu. Aslinya kan wajib, siapapun yang mengetahui adanya hilal maka wajib untuk melakukan puasa Ramadan. Tapi ada beberapa orang yang memiliki udzur sehingga tidak wajib melakukan puasa, boleh untuk tidak puasa. Nah, di sini akan diterangkan. Pertama, wa yajuzul fitru lil marad alladzi yubihut tayammum. Diperbolehkan al-fitr, mokel kata bahasa Jawa itu, tidak puasa ya. Diperbolehkan tidak puasa karena alasan sakit, tidak sembarang sakit, sakit panu ya tidak boleh. Ya, sakit panu tidak puasa. Atau sakit males, ya. Sakit males ya, tidak boleh. Itu. Atau sakit agak pusing, seandainya dibuat puasa ya nggak nambahi bahaya ya. Jadi atau agak demam, seandainya dibuat puasa tidak berbahaya, tidak boleh. Jadi yang memperbolehkan untuk tidak puasa dengan alasan sakit itu sakit yang yubihut tayammum, memperbolehkan tayammum. Sudah dihafalkan udzur tayammum? Mubihut tayammum ada 6 ya. Pertama, al-khauf ala nafsin, au udwin, au manfaati udwin, au ziyadatil marad, au bud'il bur'i, au hudusi syainin fahish fi udwin zahir. 6 ini. Jadi kalau sakitnya dibuat puasa mengakibatkan 6 ini, boleh untuk tidak puasa. Pertama, khauf ala nafsin, mengkhawatirkan keselamatan nyawa. Orang sakit, kata dokter nggak boleh puasa. Kalau puasa masuk liang lahat ini, kata dokter ya, puasa mati ini. Kenapa? Ente ini sakitnya parah, harus mengkonsumsi obat atau makanan setiap sekian jam, maka nggak boleh puasa. Ente puasa mati. Nah, ini boleh nggak puasa, bahkan wajib untuk tidak puasa. Haram kalau sampai puasa, haram. Wala tulqu bi anfusikum ila tahlukah. Jangan jerumuskan kalian kepada kebinasaan. Haram. Kalau kata dokter sikoh mengatakan ahli, kalau ente puasa dikhawatirkan mati, maksa puasa haram. Paham ya? Nah, ini boleh nggak puasa, bahkan wajib untuk tidak puasa. Sepakat ini antara Imam Ibnu Hajar dan Imam Romli. Jika mengkhawatirkan binasa atau mati, sepakat Ibnu Hajar dan Romli mengatakan wajib untuk tidak puasa. Ini yang pertama. Sisa berapa? Mubihut tayammum 5. Lah untuk yang 5, orang kalau dibuat puasa dikhawatirkan terjadi mubihut tayammum.
Untuk yang khauf ala nafsin, sepakat wajib tidak puasa. Untuk yang sisanya 5 ini, khilaf antara Imam Ibnu Hajar dan Imam Romli. Kata Imam Romli, hanya boleh untuk tidak puasa. Seandainya maksa puasa, boleh juga. Puasa boleh, tidak puasa boleh. Itu menurut Imam Romli. Kata Imam Ibnu Hajar, wajib. Pokok ada mubihut tayamum, wajib untuk tidak puasa. Jadi mubihut tayamum ada 6. Ini dibagi 2. Khusus yang pertama, jika khauf ala nafsin, mengkhawatirkan keselamatan nyawa, maka apa hukumnya tidak puasa? Wajib. Kata orang Madura, wajib. Sah. Wajib. Wajib untuk tidak puasa. Sepakat antara Imam Ibnu Hajar dengan Imam Romli. Untuk yang 5, sebentar lagi akan diterangkan satu persatu. Untuk yang 5, menurut Imam Romli hanya boleh tidak puasa ya. Boleh, tidak wajib. Puasa boleh, tidak puasa boleh. Kata Imam Hajar, wajib. Karena khauf ala nafsin itu juga khauf ala mubihut tayamum yang lain itu adalah doror. Hadisnya la dororo wala diroro. Ya. La yusyaddaddina ahadun illa ghalabah. Tidaklah orang itu memberatkan diri dalam urusan agama kecuali dia yang akan kalah. Tidak akan agamanya yang kalah, dia yang akan kalah nanti. Yang KO dia. Agamanya tidak bakalan KO ya. Karena itu kata Imam Ibnu Hajar, pokok ada mubihut tayamum salah satu 6 itu wajib untuk tidak puasa. Mutlakon, kata Imam Ibnu Hajar. Jelas ya? Yes. Jadi yang pertama apa tadi? Khauf ala nafsin. Yang kedua khauf ala udwin. Kalau dibuat puasa mengancam keselamatan anggota badan. Menyebabkan anggota badannya misalnya terputus. Atau mengancam kalau dia puasa di siang hari, padahal mestinya dia makan atau minum atau melakukan apapun yang membatalkan puasa. Kalau dia tidak puasa, anggota badannya bisa diselamatkan, tangannya misalnya, bisa diselamatkan. Tapi kalau puasa, harus diamputasi. Kalau puasa, terpaksa harus diamputasi seandainya ada sakit seperti itu. Ini juga sama memperbolehkan untuk tidak puasa. Menurut Imam Romli, kata Imam Hajar, wajib untuk tidak puasa. Ini yang kedua. Apa? Khauf ala udwin. Jadi mengancam keselamatan anggota badannya. Yang ketiga, au manfaati udwin. Fungsinya, manfaat itu fungsinya. Anggota badannya mungkin normal, tapi jadi nggak fungsi. Jadi ada penyakit, kalau dibuat puasa, anggota badan itu tidak akan fungsi nanti, lumpuh. Kakinya misalnya, kalau dipaksa puasa, kakinya ada, tapi lumpuh, nggak berfungsi. Kalau seandainya dia tidak puasa, diharapkan sembuh kaki. Wadah ya. Atau matanya misalnya, kalau maksa puasa, matanya buta nanti. Matanya ada, tapi tidak fungsi, tidak bisa buat melihat. Kalau seandainya puasa. Kalau tidak puasa, ada harapan bisa diselamatkan. Ini yang ketiga. Sama kayak tadi, khilaf antara Imam Ibnu Hajar dan Imam Romli. Kata Imam Romli, boleh nggak puasa. Kata Imam Ibnu Hajar, wajib. Yang keempat, khauf ala bud'il bur'i. Kuatir lambatnya kesembuhan. Ada penyakit, kata dokter, ente kalau puasa, sembuhnya seminggu. Kalau nggak puasa, 5 hari udah sembuh. Selisih berapa? 2 hari ya. Ini juga sama. Boleh untuk tidak puasa. Kata Ibnu Hajar, wajib. Lambat yang memperbolehkan tayamum ini, kelambatan seukuran berapa? Paling pendeknya waktu sholat. Apa paling pendeknya waktu sholat? Maghrib. Berapa? 1 jam 10 menit. Misal kata dokter, ente kalau puasa sembuhnya 7 hari. Kalau puasa. Kalau nggak puasa sembuhnya 7 hari kurang 2 jam. 7 hari kurang 2 jam. Selisih 2 jam dah ya. Sudah boleh itu sudah kategori bud'ul bur'i. Yang kelima,
Khauf ala ziyadatil marad. Kalau tadi tidak tambah sakitnya, cuman lambatnya kesembuhannya, sembuhnya lambat. Ini tidak tambah cekot-cekot misalnya. Yang ziyadatul marad. Kalau butul buri itu memperlambat sembuh. Tidak tambah cekot-cekot, tidak tambah parah, cuman sembuhnya agak lambat. Itu butul buri. Yang kelima ziyadatul marad atau ziyadatul alam. Nambahi sakit. Sakitnya tambah parah atau tambah cekot kalau dibuat puasa misalnya. Ya. Ini juga sama, memperbolehkan untuk tidak puasa. Misal ada orang gangguan lambung, dibuat puasa, tidak dibuat puasa ya sama aja. Harapan sembuhnya itu ada, tidak akan memperlambat. Cuma cekot-cekot. Kalau dibuat tambah nyeri ya. Kalau dibuat puasa itu tambah nyeri. Boleh untuk tidak puasa. Wadah ya? Nah, ini 5. Yang keenam, hudusu syainin fahish fi udwin dhahir. Dikhawatirkan terjadinya bekas yang jelek pada anggota badan luar. Anggota badan luar itu yang biasa tampak mayabdu indal mihna, yang biasa tampak ketika melakukan aktivitas sehari-hari. Seperti wajah, leher, tangan sampai siku, kaki sampai lutut. Kalau dikhawatirkan ada bekas yang jelek ada di situ gara-gara dibuat puasa atau gara-gara dibuat wudhu, itu masuk kategori mubihut tayamum. Wadah ya? Nah, 6 ini namanya mubihut tayamum. Sakit yang memperbolehkan tidak puasa itu adalah yang mubihut tayamum. Al-marad alladzi yubihut tayamum. Nah, itu yang memperbolehkan apa? Tidak puasa. Kata Imam Ibnu Hajar, wa in ta'adda bisa bidzalik inda Ibnu Hajar. Ka'an ta'atto ma yumriduhu qasdan. Walaupun sakitnya itu disengaja. Misal sengaja minum minuman yang menyebabkan dia sakit. Dan tahu dia kalau minum itu akan sakit. Hatta sakitnya disengaja, itu apa? Memperbolehkan ketika betul-betul sakit, memperbolehkan untuk tidak puasa. Ini yang pertama, udzur yang memperbolehkan tidak puasa. Apa? Sakit. Sakit yang bagaimana? Yang mubihut tayamum. Yang kedua, orang yang tidak boleh untuk tidak puasa. Walil khaifi minal halak. Orang yang khawatir mati. Kalau puasa khawatir mati, tidak sakit dia. Sekarang dia tidak sakit. Kalau tadi sudah sakit. Kalau dibuat puasa, mengkhawatirkan terjadinya mubihut tayamum. Itu yang pertama tadi, sudah sakit. Ini tidak, orang nggak sakit. Tapi kalau dipaksa puasa, dikhawatirkan mati. Ya, dikhawatirkan mati. Nah, ini juga diperbolehkan untuk tidak puasa. Ini itu. Halak di sini baik halak ala nafsin au manfaatin lahu au li ghairihi. Ini diperbolehkan. Jadi tidak sakit, tapi kalau dibuat puasa, dikhawatir kondisinya dia itu nggak stabil. Lemah ya. Tidak sakit, sekarang sehat alhamdulillah. Tidak sakit. Tapi kalau dibuat puasa, itu akan mengancam keselamatannya nyawa. Nah, ini juga diperbolehkan. Walaupun sekarang kenyataannya tidak sakit. Ketika sahur itu tidak sakit. Tapi sudah berdasarkan pengalaman atau informasi dari dokter, ente jangan puasa dulu sekarang. Ente memang sehat sembuh. Cuman daya tahan tubuh ente masih kurang kuat. Ente kalau buat puasa rawan mengancam keselamatannya nyawa. Nah, ini boleh tidak puasa. Yang kedua, yang ketiga, wali ghalabatil ju'i awil atashi. Ghalabah itu sangat lapar, sangat haus. Boleh untuk tidak puasa. Walaupun tadi sudah niat puasa, cuman siang hari nggak kuat. Karena terlalu haus, terlalu lapar. Ukurannya terlalu haus, terlalu lapar. Lapar parah. Haus berat. Ini ukurannya apa? Ukurannya adalah itu. Bihaisu yukhafu minasawm ma'ahadihima mubihatayam bihaisu yakhafu. Ya sekiranya apa? Kalau dibuat puasa,
dikhawatirkan mubihut tayamum salah satu 6 tadi itu, khauf ala nafsin au udwin au manfaati udwin ila akhirih ya. Itu. Bukan karena sakit. Kalau yang pertama karena sakit yang mubihut tayamum. Kedua karena khauf minal halak walaupun tidak sakit. Yang ketiga ini sangat haus, sangat lapar. Sekiranya kalau dibuat puasa akan menyebabkan timbulnya mubihut tayamum. Bukan karena sakit, tapi karena haus atau lapar. Misal orang kerja berat. Orang sehat kerja ngaspal jalan. Di siang hari bulan Ramadan panas. Panasnya matahari ditambah panasnya aspal. Itu. Kerja panas. Zuhur itu udah rasanya kayak muter-muter dunia ini ya. Itu. Terasa berputar-putar. Ini kalau dipaksa bahaya ini. Tidak sakit dia enggak. Cuman sangat haus, sangat lapar sampai mencapai kondisi kalau diteruskan puasa akan terjadi mubihut tayamum. Maka boleh untuk tidak puasa. Wadah ya? Nah, udah. Kemudian tadi sebagaimana sudah disampaikan di sarahnya itu wa dhahirul matan istiwa madzukir fil jawaz. Dhahirnya matan kan tadi faslun wa yajuzu ya boleh. Hanya sekedar boleh. Wa tamadal Imam Ibnu Hajar anna mubihat tayammum yujibul fitrah. Kata Imam Hajar, apapun yang memperbolehkan tayamum, baik karena sakit atau karena sangat haus, lapar, pokok kalau dibuat puasa mengancam mubihut tayamum, itu wajib fitr. Bukan hanya boleh, tapi wajib. Ya, wajib. Itu menurut Imam Ibnu Hajar. Wa indal Imamir Ramli, la yujibuhu illa khauful halak. Kalau Imam Ramli, yang wajib itu kalau khauful halak. Selain khauful halak hanya boleh. Tidak sampai wajib. Termasuk ya tadi itu ya. Orang pekerja berat. Itu wajib puasa itu. Orang kerja di sawah. Orang kerja ngaspal. Kuli bangunan. Kan panas sekali kan kuli bangunannya. Bangun di tengah terik matahari. Kemudian kerjanya berat. Beca ya siang-siang itu wis mancal, kena panasnya aspal dan seterusnya. Banyak orang-orang kerja berat seperti itu. Ini apa? Wajib puasa apa enggak wajib? Jadi ya apa? Sebelum subuh malam hari itu wajib niat puasa. Nanti kalau di siang hari kuat harus lanjut. Kalau di siang hari enggak kuat, ukurannya enggak kuat apa? Bihaisu yakhafu mahdhura tayamum atau mubiha tayamum baru boleh membatalkan. Jangan melakukan pembunuhan berencana sejak malam hari. Malam hari sudah rencana anak puasa besok. Tidak boleh kayak gitu. Tidak boleh. Anak tidak kuat nanti, suudon ente. Ente yang bikin tidak kuat itu pikiran ente. Udah bismillah, anak puasa insya Allah kuat. Anak niat puasa. Malam itu anak besok niat puasa. Lu kerja, tidak ngurus, anak niat puasa. At-taufiq minallah, la haula wala quwata illa billah. Udah. Ana husnudzon, Allah akan membantu. Ya. Allah akan membantu. Insya Allah kuat orang kayak gitu. Lah, kalau ternyata betul-betul kuat, lanjut. Kalau ternyata enggak kuat, ya tinggal batalkan. Ya, tinggal batalkan. Tapi jangan terang-terangan gitu, sambil ngaspal jalan, makan di tengah-tengah jalan gitu ya. Jangan. Sembunyilah, jangan sampai kakinya kelihatan. Ya. Ya, jangan sampai kakinya kelihatan, apalagi mukanya ya. Kakinya jangan kelihatan begitu. Wadah ya. Nah, di sarahnya itu wayal zamu, puasa itu apa? Ahlal amalil musyiki. Wajib puasa terhadap bagi orang yang memiliki pekerjaan berat ahlal amal musyik. Fi Ramadan, di bulan Ramadan wajib puasa itu. Tukang beca, kuli bangunan, tukang aspal ya. Itu aspal. Pokok pekerjaan-pekerjaan berat sudah wis. Pekerjaan berat apapun itu. Tukang seleb, petani ya. Pokok pekerjaan-pekerjaan berat itu wajib puasa. Contohnya kal hasadin, tukang panen ya. Kan panen itu wis ngarit, kemudian angkat-angkat. Ini petani lah. Wa nahwahum. Wa yalzamu ahla. Apa yang wa yalzamu? Tabyitun niyah. Malam hari niat.
Jadi jangan sampai mulai malam hari sudah niat tak puasa. Enggak, malam hari harus niat puasa. Wadah ya. Lah, kemudian summa man lahiqahu minhum masyaqqa syadidah. Kemudian dari mereka yang mengalami masyaqqa syadidah ini dobitnya apa? Ada yang mendobiti sama kayak tadi, mubihut tayamum. Ada yang mendobiti masyaqqa syadidah itu masyaqqa yang latuh tamalu adatan. Yang umumnya orang nggak tahan ya. Masyaqqa syadidah itu ada yang mendobiti mubihut tayamum, ada yang mendobiti apa? Masyaqqa yang latuh tamalu adatan. Masyaqqa yang umumnya orang nggak tahan. Walaupun tidak sampai mubihut tayamum, tapi sebenarnya biasanya kalau yang latuh tamal adatan itu biasanya sampai taraf mubihut tayamum. Wadah ya. Nah, kalau kemudian mengalami masyaqqa syadidah aftar, ya batalkan. Kalau ternyata enggak, ya enggak usah. Misal tukang beca mau panas, biasanya enggak kuat, tetap harus niat. Nanti enggak tahu besok ada penumpang apa enggak ya. Kalau ternyata enggak ada penumpang, nanti diem tok tidur di becak melungker begitu ya. Kan ya enggak masyaqat. Enggak masyaqat. Nah, jadi enggak boleh mulai malam melakukan pembunuhan rencana pembunuhannya, enggak boleh. Nah, harus niat. Kuat lanjut, tak kuat berhenti. Tapi kalau berhenti sembunyi. Lah pekerja berat yang boleh untuk menghentikan puasa ketika agak kuat tadi itu wala farqa bainal ajiri wal ghaniyyi wa ghairihi. Tidak ada bedanya orang yang memang dikontrak untuk kerja, tidak bisa memutuskan, sudah terikat kontrak kerja, kan tidak bisa semaunya tiba-tiba langsung menghentikan pekerjaan. Karena akad ijarah itu dalam fikih akad lazim, akad yang nggak boleh dihentikan. Kalau sudah akad ya udah harus dilaksanakan sampai selesai. Baik orang yang terikat oleh kontrak ajir wa ghairihi atau tidak terikat oleh kontrak, kayak kerja serabutan, semau-mau dia kerja fadhol, enggak kerja fadhol. Boleh kayak tadi itu. Wal ghaniyyi wa ghairihi, orang kaya, seandainya enggak kerja, itu harus punya fulus. Seandainya enggak kerja, dia tercukupi kebutuhannya, tapi tetap paksa kerja siang hari bulan Ramadan, pekerjaannya berat. Tukang misalnya, seandainya dia libur kerja, dia sudah nabung. Dimakan selama bulan Ramadan itu cukup. Atau itu cukup, tapi enggak, anak ingin kerja. Ingin kerja. Boleh untuk tadi. Tapi tetap malam wajib niat. Nanti kalau kuat lanjut, enggak kuat berhenti. Wadah ya? Walaupun dia kaya, baik ajir terikat kontrak atau tidak, kaya atau tidak, wal mutabarri atau dia kerja apa? Sukarela. Istilahnya pondokan itu roan. Ya, kerja bakti ada di pondok gak dibayar. Dia dibayar. Siang hari bulan Ramadan pondoknya ngecor. Dia ikut kerja bakti di Duta Baru. Nggak boleh anak besok ngecor. Wis niat tak puasa. Bi setolib anta ya. Nggak boleh kayak gitu ya. Ya niat puasa. Siangnya ngecor fadhol. Kuat lanjut, nggak kuat berhenti. Nggak kuat dengan tadi itu masyaqqa syadi. Ya, jadi tabarruk. Wa in wujida ghairuhu. Walaupun dia kalau seandainya nggak ikut ngecor, alumni yang lain banyak. Ya, jadi tapi dia tetap ikut. Walaupun ada yang lain yang tabarruk, seandainya dia nggak tetap boleh itu. Wa ta'ti lahumul amalu lailan. Walaupun kerja malam sebenarnya bisa. Becak misalnya. Selama bulan Ramadan dioper jam kerjanya. Nggak kerja siang, nggak becak siang, becak malam hari dan ada penumpang. Bisa, ndak wis, karena mau siang. Diperbolehkan itu ya. Tetap diperbolehkan melakukan tadi itu. Wadah ya. Jadi walaupun seandainya kerjanya bisa dipindah malam, tukang misalnya. Wis selama Ramadan Anda ndak kerja siang. Karena kalau kerja siang nanti berakibat meninggalkan puasa. Kalau kerja siang meninggalkan puasa. Kalau kerja malam meninggalkan taraweh. Taraweh sunnah, puasa wajib. Asal anak kerja malam. Walaupun berakibat tidak bisa tadarus malam, tidak bisa taraweh. Daripada siang nggak puasa, meninggalkan puasa Ramadan. Boleh tetap hatta seandainya kerja malam bisa, tetap milih kerja
siang diperbolehkan. Wah ya, ini sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Syarqawi. Tapi di Tuhfah beda. Illam yata'atta lahum lailan. Itu boleh nggak puasa tadi ketika nggak kuat kalau tidak memungkinkan kerja malam hari. Kerjanya memang harus siang. Kalau malam nggak ada penumpangnya. Nggak ada penumpangnya kalau malam. Kalau siang banyak emak-emak belanja itu ya di pasar. Jadi becak itu banyak pelanggan. Kalau malam nggak ada. Ya. Kalau malam nggak nunggu penumpang. Nggak nunggu penumpang. Kata Imam Hajar, kalau kerjanya bisa dioper malam, nggak boleh. Kerja siang mengakibatkan dia nggak puasa. Kalau nggak bisa kerja malam baru. Agak ketat kalau Imam Ibnu Hajar. Kalau yang tadi itu yang disebutkan oleh Imam Syarqawi. Yang mutamad ya yang Imam Ibnu Hajar ini. Yang mutamad yang Imam Ibnu Hajar apa? Yang boleh tadi pekerja berat untuk tidak meneruskan puasa ketika tidak mampu dengan catatan kerjanya nggak bisa dipindah malam hari. Wadah ya? Jadi kalau fikih-fikihan toh ya gampang orang nggak puasa itu. Kalau hanya fikih-fikihan. Tapi kan gimana? Lah masa fikih-fikihan aja padahal bisa diatur ya. Tabaruk. Ente tabaruk ke pondok bantu ngecor. Padahal ada yang lain. Yang mereka ngecor kuat puasa. Ente tidak kuat puasa ngapain ikut ngecor? Ente tidak ikut itu loh. Ngecornya tetap terlaksana, tidak terhambat gara-gara ente tidak ikut. Dan mereka tetap bisa kuat puasa. Ente tidak kuat puasa, ya udah jangan ngecor. Cari barokah dari pondok, tidak cari barokah dari Rasulullah SAW. Syariatnya Rasulullah mewajibkan puasa ini ya. Nah, begitu sebagian orang itu yatbaul hawa. Repot udah. Kalau orang ngikuti hawa nafsu, ente nasihati, baca ibarat. Ya. Itu. Wal mutabarri wa in wajada ghairahu, masyaallah. Wasih. Hadzal nas suri. Langsung Fatihah. Repot sahibul hawa itu, tidak bisa dinasehati. Itu. Bawa ibarat. Ya, bawa ibarat. Nah, benar secara fikih ya, tapi coba ente pikir. Fikih memperbolehkan, tapi apakah itu yang terbaik? Kan belum tentu. Boleh itu belum tentu baik untuk dilakukan. Khotib Jumat atau khotib hari raya. Sah apa enggak kalau dia khutbah cuma pakai sarung tok, enggak pakai baju gitu. Sekedar nutupi aurat. Sah apa enggak? Sah. Boleh secara fikih ente baca ibaratnya sore sudah. Kenapa tidak dilakukan itu? Kalau ini ente lakukan. Ya hawa. Ya. Ngikuti hawa nafsu. Ente sholat jadi imam pakai sarung tok cukup. Ya. Pakai sarung, enggak pakai kopiah, enggak pakai baju, enggak pakai kaos, enggak pakai apa gitu ya. Cukup. Kemudian sarungnya warna pink gitu, sah cukup ya. Kenapa enggak dilakukan? Ya paulah repot orang ngikuti hawa nafsu, enggak bisa dinasehat. Dinasehatin bantah. Ya, dinasehatin bantah. Repot. Orang pengikut hawa nafsu itu repot. Sama ngadepi syaitonul ins, repot. Syaitonul jin gampang. Dibaca ta'awud, lari. Dibaca ayat kursi, lari. Dibaca tahsinat, lari. Itu syaitanul jin. Syaitanul ini repot. Dibaca ayat kursi, ngajak khataman Quran. Ya. Syaitanul jin dibaca ratib atas, takut. Syaitanul jin dibaca ratib atas, takut. Syaitanul ins, ente baca rotibul atas, dia request nanti yang bagian Fatihah ya. Ada yang bagian Fatihah nanti ya. Muskilah syaitanul ins ini ya. Minta bagian baca Fatihah. Muskil. Itu syaitanul ins itu repot. Beda dengan syaitanul jin. Kita lanjut. Tadi udurnya yang memperbolehkan orang itu tidak puasa di bulan Ramadan. Pertama sakit yang mubihut tayamum. Kemudian khauful halak. Ketiga apa? Ghalabatil ju'awil
atash, sangat haus atau sangat lapar yang mengkhawatirkan mubihut tayamum. Intinya semuanya balik ke mubihut tayamum. Karena itu mubihut tayamum harus dihafalkan kayak Fatihah. Setelah bangun tidur belum melek sudah bisa suruh nyebutkannya. Wah deh, ini. Kemudian termasuk yang boleh gak puasa, walil musafiri dengan qaid safaron tawilan, 1. Mubahan, 2. Illa intara as-safaru ba'dal fajri. Nah, jadi bagi musafir boleh gak puasa dengan catatan safaron tawilan. Safar tawil yaitu safar qasar. Berapa kilo? 85 kilometer. Mubahan, safarnya mubah, bukan safar maksiat. Mubah di sini yang penting bukan maksiat. Baik itu safar makruh, safar mubah, safar sunnah, safar wajib, boleh semuanya. Yang penting bukan safar haram. Dan dulu di bab sholatul musafir sudah terangkan macam-macamnya maksiat dalam safar. Ada kalanya al-asi bis safar, ada kalanya al-asi fis safar, ada kalanya al-asi bis safar fis safar. Yang apa? Yang madharat itu yang menyebabkan orang nggak boleh qashar, menyebabkan orang nggak boleh membatalkan puasa, itu adalah yang asi bis safar atau asi bis safar fis safar. Kalau al asi fis safar tetap boleh. Kalau asi fis safar, misal safarnya mubah, cuman di tengah-tengah safar ghibah, di tengah-tengah safar duduknya jejer ajnabiyah, ya, jejer ajnabiyah di bis atau di kereta, ya, jejer sama ajnabiyah bersentuhan kulit. Haramnya fis safar, bukan safarnya yang haram tapi melakukan maksiat di dalam safar. Ini tetap boleh tidak puasa, tetap boleh kok puasa. Walil musafir safaron tawilan, kait pertama, kedua mubahannya. Kemudian ketiga, illa intara as-safaru ba'dal fajri, kecuali jika safarnya baru toro'a terjadi setelah subuh. Kalau safarnya setelah subuh tak boleh. Berarti syarat ketiga apa? Safarnya sebelum subuh, setelah sahur, sudah keluar dari daerah, atau malam harinya, atau sudah dari kemarin. Misal anak safar hari ini anak harus puasa, besoknya tidak harus, karena sebelum subuh sudah di luar daerah. Wah ya. Nah, jadi syaratnya lagi, musafir yang boleh tidak puasa, safarnya harus sebelum subuh. Kalau subuh masih di daerahnya, maka harus puasa. Misal orang musafir, orang kota Pasuruan, naik kereta dari stasiun Pasuruan, berangkatnya jam 6, wajib puasa dia. Wajib puasa. Kenapa? Jam 6 setelah subuh masih ada di kota Pasuruan, tidak boleh. Kalau kepingin boleh tidak puasa, bagaimana? Ya beli tiket dari Bangil. Sebelum subuh sudah keluar dari kota Pasuruan ke Bangil. Setelah sahur itu sudah OTW Bangil sudah ya. Subuh ada di Bangil, tidak apa-apa ya tidak puasa. Jadi harus sudah terjadi safar, artinya keluar dari daerahnya sebelum fajr, sebelum subuh. Wadah? Udah. Ini boleh untuk dia puasa. Wasaumu fis safari afdalu illam yatadarrar bihi. Musafir ini afdal puasa atau afdal tidak puasa? Tafsil. Puasa ketika safar itu afdal. Lebih utama kapan? Illam yatadarrar bihi. Kalau tidak mendatangkan doror. Kalau puasanya itu tidak menyebabkan doror. Kalau menyebabkan doror, afdal tidak puasa. Bahkan kalau mengancam keselamatan nyawa, wajib tidak puasa. Wah deh, sama kayak tadi itu. Imam Nuhanjar sama Imam Rambi. Jadi kalau nggak doror, ente safar, alhamdulillah. Berangkat dari rumah, dijemput mobil mewah. Nah itu, nggak terasa masyakot. Langsung masuk pesawat sak mobil-mobile. Nah, nggak terasa masyakot sama, nggak angkat-angkat barang, nggak apa. Turun langsung mobilnya masuk kamar hotel. Subhanallah. Tidak ada masyakot sama sekali. Ente puasa. Tidak ada masyakot. Ya. Nah, jadi orang yang safarnya tidak masyakot, tidak maldorot, ahsan puasa. Boleh nggak puasa, tapi lebih afdol puasa. Kalau terjadi doror,
afdol untuk apa? Untuk nggak puasa. Berdasar apa? Karena ada ayat Allah SWT berfirman, wa antasumu khairul lakum. Kalian puasa itu lebih baik. Itu alasan pertama. Alasan kedua, wali baro'ati dhimmah. Agar segera bebas tanggungan dari kewajiban puasa ya. Inti kalau tidak puasa, punya tanggungan kodok. Kalau puasa kan enak, bebas dari tanggungan. Itu. Yang ketiga, itu wahyazati fadilatil waqt. Untuk mendapatkan keutamaan waktu. Bulan Ramadan itu istimewa. Waktu mulia. Beda inti puasa di Ramadan dengan kodok di luar Ramadan. Ramadan itu waktu istimewa. Karena itu afdol untuk puasa. Selama tidak ada doror. Kalau ada doror, baik dorornya sekarang atau di masa akan datang. Sekarang mungkin inti maksakan diri untuk puasa dalam keadaan safar, tidak doror. Tapi di masa yang akan datang, kata dokter, dikhawatirkan terjadi doror efek sampingnya. Maka afdol untuk tidak puasa. Kenapa? Karena pernah ketika di dalam hadis Rasulullah SAW itu melewati ada orang tergeletak di bawah pohon, disirami air sama orang-orang. Terus ditanya, ada apa ini? Kenapa dia? Ini musafir Rasulullah tetap memaksa puasa sampai akhirnya tergeletak, lemes gitu ya. Lemes, lemah, tergeletak di bawah pohon sampai disirami air ya. Disirami air. Akhirnya Rasulullah SAW bersabda, laisa minam birrim siyamu fim safar. Laisa minam birrim siyamu fim safar. Tidak ada spidol. Lugat khimyar itu, al itu jadi am. Ya. Asal kalau lugat fusanya, lugat yang selain khimyar, laisa minal birri asyamu fis safar. Jadi Rasulullah bersabda, laisa minal birri asyamu fis safar. Kalau dalam lugat apa? Lugat khimyar, bahasa Arab juga khimyar. Khimyar itu daerah Yaman sana. Laisa minam birri amsiyamu fim safar ya. Laisa minam birri amsiyamu fim safar ya. Jadi mim. Lamnya jadi mim. Tidak termasuk kebaikan melakukan puasa ketika perjalanan. Loh ya apa? Bertentangan dengan ayat ya. Ayat tadi bagi musafir wa antasumu khairan lakum. Hadisnya laisa minam birri, laisa minal birri asyamu fis safar. Bertentangan kan ya? Ayatnya mengatakan puasa afdol, hadis ini mengatakan tidak baik puasa ketika safar. Tidak bertentangan. Itu berbeda keadaan. Ayat itu berlaku bagi orang yang tidak doror. Hadis berlaku bagi orang yang doror untuk puasa. Wadah ya? Nah, begitu. Bahkan bisa wajib untuk membatalkan jika apa? Mengkhawatirkan kematian, binasa. Wajib untuk tidak puasa. Dan juga pernah Rasulullah SAW itu apa? Ketika safar, rombongan dengan beberapa orang. Nah, kemudian Rasulullah membatalkan puasa karena mendapatkan laporan bahwa orang-orang itu apa? Banyak yang merasa masyakot. Akhirnya Rasulullah menganjurkan mereka untuk buka. Rasulullah sendiri berbuka puasa. Rasulullah sebenarnya kuat luar biasa, puasa 2 hari. Tidak makan apapun kuat Rasulullah. Tapi kenapa Rasulullah membatalkan? Tasyri, mencontohkan kepada umatnya kalau safar itu boleh untuk tidak puasa. Apalagi banyak yang merasa masyakot. Bagi Rasulullah tidak terasa berat. Rasulullah membatalkan biar sahabatnya itu tidak ragu-ragu untuk membatalkan. Ada yang tetap paksa puasa. Rasulullah sudah membatalkan dalam safar itu. Sebagian orang tetap memaksa puasa. Akhirnya dikomentari oleh Rasulullah SAW. Ulaikal usoh. Mereka maksiat itu. Rasulullah membatalkan, mereka kok
membatalkan. Kepingin lebih afdal dibanding Rasulullah. Nah, itu tidak bisa. Sallallahu alaihi wasallam. Ya. Udah Rasulullah mencontohkan, udah jangan kita main otak sudah. Otak itu cukup dibuat memahami apa yang dilakukan Rasulullah, apa yang disabdakan Rasulullah. Jangan dibuat untuk melakukan sesuatu yang bertentangan dengan apa yang dikatakan Rasulullah. Paham ya? Makanya dikatakan ulaikal usah. Mereka ini orang-orang yang maksiat. Paham ya? Nah, jadi kesimpulannya musafir boleh tidak puasa dengan catatan safarnya tawil. Kedua, mubah. Ketiga, sudah safar sebelum subuh ya. Afdol puasa apa enggak? Jika madorot, afdol enggak puasa. Jika enggak madorot, afdol puasa. Wah deh. Tapi ada 6 model musafir, 5 model musafir yang enggak boleh untuk membatalkan puasa. Harus puasa. Jadi ada musafir yang wajib puasa. Tetap wajib puasa. 5 orang ini. Di anunya itu, naam, di sarahnya. Pertama, inna darul musafiru itma masaumihi lam yajuz laul fitru. Pertama, orang yang nadar untuk menyempurnakan puasanya. Orang yang nadar untuk meneruskan puasa. Malam hari dia safar. Kemudian niat puasa Ramadan dan dia nadar untuk melanjutkan puasanya. Tidak akan batalkan. Nadar untuk tidak akan membatalkan puasa. Tidak boleh batalkan ini. Walaupun memenuhi syarat safar tadi ya. Ini satu. Yang kedua, wakada mudi musafar. Orang yang safar terus. Tidak pernah berhenti. Sopir. Ya, sopir. Safar terus. Tidak pernah libur. Tiap hari safar. Tidak boleh ini. Dengan alasan safar, anak tidak puasa. Nanti tak kodok. Lu kodoknya kapan? Ente hari raya tetap nyopir. Setelah hari raya nyopir. Sepanjang tahun nyopir. Tidak ada liburnya. Ya. Nyopir terus, musafar terus tiap hari, antar kota, antar provinsi bahkannya. Jadi kapan kodoknya? Ente Ramadan tidak puasa karena safar. Kodoknya di luar Ramadan. Di luar Ramadan juga safar. Tidak boleh ini. Mudi musafar ini orang yang terus-terusan safar itu tidak boleh membatalkan. Ini kedua. Yang ketiga, wa musafirun ghalaba ala dhannihi annahu la ya'ishu ila ayyaqdiyahu. Musafir punya penyakit, dibuat puasa aman. Tapi penyakit ini akan tambah parah. Jadi nas'alullah wal-afiyah. Jadi di bulan Ramadan ada musafir. Seandainya puasa dia kuat. Ada penyakit. Seandainya puasa dia kuat. Boleh kan tidak puasa kan ya? Tapi masalahnya, kata dokter, penyakit ini setiap hari akan tambah parah. Kemungkinan Syawal nanti mati. Satu Syawal nanti mati paling. Nah, jadi ada informasi dari dokter, orang ini punya penyakit, kebetulan ketika Ramadan safar. Dibuat puasa kuat. Kalau dia seandainya dia tidak puasa, mau qadha setelah Syawal, khawatir mati, kata dokter, kemungkinan mati nanti. Karena penyakit ini akan menggerogoti terus, tambah parah. Lah ini juga tidak boleh ini. Selama ente kuat ya sudah wajib puasa. Ini yang ketiga. Yang keempat, mangqasada bi safarihi mahdot tarakhus. Itu. Mangqasada bi safarihi mahdot tarakhus. Orang safar apa tujuannya? Ya pengen tidak puasa. Jadi nggak ada tujuan lain. Jadi ada orang safar, Ramadan malam, safar dia. Mau kemana? Ke Banyuwangi. Ke Banyuwangi. Ngapain? Biar gak puasa. Tidak ada tujuan lain. Bukan karena kangen keluarga. Bukan karena kepingin Ramadan di rumah. Bukan karena kepingin liburan. Enggak. Anak kepingin ke Banyuwangi karena kepingin tidak puasa. Jadi safarnya tujuannya kepingin tidak puasa, tidak boleh. Tetap harus puasa. Main-main ini namanya ya. Mau kemana? Tuban. Apa? Biar musafir. Lah iya tujuannya apa musafir? Biar gak puasa. Ini wajib puasa. Ini yang keempat ya. Yang kelima, man nadhara shaumad dahri
orang yang sudah nadar puasa terus seumur hidup. Sepanjang tahun puasa terus. Kecuali hari-hari yang diharamkan. Ini tidak boleh, ini tidak puasa. Itu kodoknya kapan? Ramadan tidak puasa gara-gara musafir. Lah itu sudah nadar untuk puasa sepanjang tahun. Lah itu kalau tidak puasa sekarang, kodoknya kapan? Setahun itu inti kena nadar terusnya. Maka tidak ada kesempatan kok kodok. Harus tetap puasa. Berapa orang mustasnanya? 5. 5 orang ini walaupun musafir tetap wajib untuk puasa. Kemudian orang yang nggak wajib puasa itu ketika membatalkan puasa, ketika makan, minum, apakah harus ada niat tarokhus? Niat tarokhus itu niat melakukan keringanan, at-tarokhus. Ya. Orang yang nggak wajib puasa, kemudian makan atau minum, apakah diharuskan niat tarokhus, niat melakukan keringanan syariat, apa nggak usah niat-niat langsung makan aja wis. Dibedakannya, ada yang wajib niat tarokhus, ada yang enggak. Yang wajib, watajibun niatu tarokhus indal fitri ala musafirin. Musafir itu wajib. Misal, ente safar malam hari, semalam sudah berangkat. Sekarang dalam keadaan puasa, niat puasa semalam. Sekarang dalam keadaan puasa, jam 10 lapar, kelihatan es campur tertarik ya, kepingin. Lah, tidak apa-apa itu tidak puasa karena musafir. Tapi awas, jangan langsung main nyosor aja kayak bebek gitu ya. Enggak. Ente beli es campur, lah ketika minum diniati melakukan keringanan syariat. Niat taroh, anak minum, tak batalkan niat ngamalkan keringanan syariat. Harus ada ditata niatnya ya. Jangan langsung main nyosor aja. Ditata nih niatnya. Wah deh, itu satu. Musafir. Kemudian wa maridin yurja bur'uhu. Orang sakit yang penyakitnya ada harapan sembuh. Boleh nggak puasa, tapi ketika makan niat tarokhus. Ketiga, waman ghalabahu nahwu ju'in kal hasadin wa nahwihim. Ya tadi itu, pekerja berat yang akhirnya enggak tahan, lapar, haus, enggak tahan ya. Nah, ini boleh makan, boleh minum, tapi niat tarokhus. Ini yang ketiga. Jadi 3 orang ini ketika membatalkan puasa harus niat musafir, marid yang yurja bur'uhu, sama orang yang ghalabahul ju'. Qala al-Wana'i la ala syaikhin wa syaikhatin wa maridin la yurja bur'uhu wa hamilin wa murdiin. Ini tidak wajib niat tarokhus ini. Langsung makan aja sudah. Syaikhin wa syaikhah. Orang sudah sepuh, tidak kuat puasa karena sepuh. Udah tidak wajib puasa dia. Maka makan minum silahkan, tidak usah niat tarokhus apa-apa. Tidak ada harapan sembuh. Orang tambah tuh, tidak kuat puasa karena tua, bukan karena sakit. Tidak kuat puasa karena faktor usia, laki atau perempuan. Syaikhin wa syaikhah. Tambah lama apa tambah muda? Ada harapan muda lagi? Tidak ada harapannya. Tambah lama, tambah tua, tambah lemah ya. Secara alami, kita tidak bicara karomah ya. Secara alami begitu. Nah, jadi orang yang nggak kuat puasa karena faktor usia, ini langsung makan aja. Tidak niat tarokhus, tidak apa-apa. Yang kedua, maridin la yurja bur'uhu. Orang sakit yang tidak ada harapan sembuh. Ini juga sama. Boleh makan tanpa niat tarokhus. Yang ketiga, hamil. Yang keempat, murdi. Orang hamil dan ibu menyusui. Yang kalau puasa mengkhawatirkan keselamatan dia atau keselamatan anaknya. Ini tidak usah niat tarokhus. Wah deh, udah. Qala rahimahullah, wa idza balaghas sabiyyu aw qadimal musafiru aw syufiyal maridu wa hum shaimun harumal fitru wa illa ustuhibbal imsak. Ini kaidah juga.
ketika anak kecil itu balik. Anak kecil kan tidak wajib puasa. Walaupun orang tuanya wajib memerintahkan puasa kalau umur 7, wajib mukul kalau sudah umur 10. Jika kuat puasa. Kok tidak puasa? Tidak dosa, anak itu tidak dosa. Karena tidak wajib ya. Anak kecil nggak puasa, tidak dosa kan? Di tengah-tengah siang balik. Nah, jadi ada anak kecil sudah niat puasa karena sudah terlatih dengan baik di keluarganya untuk puasa sejak kecil, malam sudah niat puasa. Belum balik. Siang hari ulang tahun ke-15 tahun Hijriah. Baliknya. Baliknya di pertengahan siang. Au qadimal musafir tetap puasa. Perjalanan pulang ini. Malam udah niat puasa. Subuh masih di perjalanan, sebenarnya boleh kan tidak puasa kan ya? Tapi dia tetap puasa. Siang hari duhur nyampe rumah. Duhur nyampe rumah. Au syufyal maridu, atau orang sakit, tidak kuat untuk puasa, tapi tetap niat puasa. Niat puasa, pagi masih rayid. Duhur sembuh sakitnya. Wahum shaimun, dalam keadaan puasa. Ya apa? Harumal fitru, tidak boleh batalkan. Anak kecil sebenarnya kan tidak wajib puasa. Tapi kalau sudah terlanjur niat puasa, siang hari kok balik, wajib lanjut puasa. Orang musafir, sebenarnya kan boleh tidak puasa kan ya? Nah, dia perjalanan pulang, musafir, dia tetap niat puasa. Nah, niat puasa. Duhur nyampe rumah. Duhur nyampe rumah dalam keadaan puasa, harumal fitru, tidak boleh membatalkan. Kenapa? Status musafirnya sudah hilang. Jangan kemudian nyampe rumah istri makan aromanya kok sedep ya, tertarik, aduh langsung laparan. Tadi di safar bau apa? Bau bahan bakar mobilnya, tidak tertarik untuk mokel. Nyampe rumah tertarik untuk membatalkan puasa karena ada masakan istri, baunya sedap atau istrinya sedap misalnya ya. Kepingin batalkan, tidak bisa ya. Tidak bisa, inti sudah bukan musafir. Mestinya tadi ketika safar inti batalkan dulu, di rumah terserah inti ya. Nah, inti terlanjur nyampe rumah dalam keadaan puasa, tidak boleh ya, tahan sampai maghrib ya. Wah deh. Nah itu. Wah deh. Au sufyal marid, orang sakit, sebenarnya tidak wajib puasa, tetap dia maksa puasa. Siang hari sembuh, mau batalkan. Kepingin campur. Biasanya kan orang baru sembuh kan kepingin makan aja kan ya. Nah itu. Kepingin makan, tidak boleh. Itu udah sembuh. Tadi sakit boleh, ente sekarang sembuh tidak boleh. Anak tadi sakit tidak nafsu makan. Sekarang baru nafsu makan setelah sembuh. Ya udah ditahan sampai maghrib. Wah deh. Nah, ini kalau ternyata ketika balik, ketika nyampe rumah, ketika sakitnya sembuh, masih dalam keadaan puasa. Maka haram untuk fitr. Haram untuk membatalkan puasa. Kalau sudah terlanjur membatalkan, anak kecil tidak puasa. Karena tidak wajib. Siang hari balik. Musafir tidak puasa. Tadi sarapan di terminal ya. Duhur nyampe rumah. Orang sakit pagi sarapan. Siangnya sembuh. Wa ilam yasumu. Wa ilam yakunu saimin. Kalau mereka dalam keadaan tidak puasa, ketika balik, ketika nyampe rumah, ketika sembuh, maka ustuhibal imsak, sunat menahan diri, tidak makan, tidak minum. Boleh makan minum tetap boleh, tapi sunat menahan diri. Ya kayak tadi itu, anak kecil tidak puasa. Siang hari balik, disunahkan, mulai balik sampai maghrib jangan makan. Ya, untuk menghormati siang hari bulan Ramadan. Ada musafir, tidak puasa sarapan tadi di terminal. Duhur nyampe rumah. Begitu nyampe rumah, kan tidak puasa kan ya? Sunat imsak. Tidak makan, tidak minum sampai maghrib. Ya hanu kok seolah-olah puasa ya. Sunat menahan diri untuk menghormati Ramadan. Orang sakit, tadi udah sarapan, minum obat. Siang sembuh. Nah setelah sembuh sebaiknya jangan makan. Sunnah menahan diri sampai maghrib. Jangan membatalkan. Wah deh. Jelas? Sunat untuk imsak. Jadi ada dobitnya. Orang yang dalam keadaan tidak puasa,
siang hari itu wajib imsak apa sunnah imsak? Ada dobitnya. Dobitnya di sarahnya itu walhasil. Anna man jaza lahul fitru dhahiran wa batinan la yajibu alil imsak bal yusan. Orang yang secara hukum dhahir maupun batin halal untuk tidak puasa, boleh untuk tidak puasa, maka tidak wajib imsak, hanya sunnah. Waman haruma alaihi dhahiran wa batinan au batinan faqat, orang yang haram untuk membatalkan puasa secara hukum dhahir maupun batin, atau secara dhahir halal tapi batinnya haram, ini wajib untuk imsak. Contoh orang yang boleh nggak puasa dhahiran wa batinan, ya tadi orang sakit akhirnya tidak puasa. Secara dhahir boleh, secara batin juga boleh. Anak kecil, orang musafir, ya, orang sakit, itu dhahiran wa batinan boleh untuk tidak puasa. Kalau sudah dibatalkan, kemudian kok sembuh, kemudian kok balik, kemudian kok nyampe rumah, udurnya hilang, ini karena tadi membatalkan itu boleh dhahiran wa batinan, maka sekarang nggak wajib imsak, hanya sunnah. Wadah ya? Nah. Begitu juga orang haid, orang nifas, boleh boleh fitr apa enggak? Boleh dhahiran wa batinan. Enggak puasa karena subuh itu haid nifas, enggak puasa. Duhur mampet. Lah dia tadi makan pagi hari itu halal dhahiran wa batinan. Sekarang begitu darahnya mampet, sunnat imsak, enggak wajib karena boleh apa? Iftar dhahiran wa batinan. Waman afaqo au aslama asna'an nahar, atau itu orang gila, enggak wajib puasa kan ya? Karena wajib puasa ya sarapan orang gila. Sarapan. Duhur sembuh gilanya. Sunnat imsak. Kenapa? Tadi ketika makan pagi hari halal dhahiran wa batinan. Atau orang kafir asli. Kafir enggak puasa. Kita tahu kemarin orang kafir dalam hukum dunia tidak wajib. Siang hari masuk Islam, sunnat imsak li hurmatil wakti. Untuk apa? Menghormati waktunya, menghormati siang bulan Ramadan. Wadah ya? Nah, udah. Beda kalau orang ketika membatalkan itu haram, dhahiran wa batinan atau batinan faqat. Kemudian setelah membatalkan itu, tidak boleh terus makan. Setiap makan haram, setiap minum haram. Contoh, al-muta'addi bi fitrihi, orang fitr secara ta'addi, melampaui batas, artinya tidak ada udzur. Orang nggak ada udzur kok tidak puasa sarapan pagi hari. Haram kan ya? Haram. Lah setelah haram ini, dia wajib imsak sampai maghrib. Tidak boleh makan, tidak boleh minum, tidak boleh garuk-garuk telinga dengan cotton bud ya. Karena itu membatalkan puasa. Jadi wajib meninggalkan muftirat sepanjang siang bulan Ramadan. Tadi kan sudah batal puasanya. Iya sudah batal. Ente batalkan tadi itu haram. Ente kalau ngulang perbuatan itu kena haram lagi. Wajib imsak. Kenapa tadi? Fitrnya haram dhahiran wa batinan. Contoh lain. Watarikun niyah. Orang yang nggak niat malam hari. Nggak sah kan puasanya kan ya? Fitrnya haram apa enggak? Haram. Maka dia wajib imsak. Waman aftara awwala yaumin min Ramadan qabla tabayyunihi kayak yaumul syak. Yaumul syak kan kemarin termasuk hari yang haram digunakan untuk puasa apa yaumul syak? Hari yang terdengar desas-desus isu terlihat hilal tapi nggak tahu siapa. Maka tidak sah kan puasa kan ya? Nah, akhirnya tidak puasa. Siang hari terbukti ternyata Ramadan. Ternyata sudah ada isbat pemerintah, cuman dia tidak ngelihat TV, tidak ngelihat HP. Dengar-dengar tidak mantep dia. Nah, ini sembrono ini. Tadi dia makan itu secara zahir halal, tapi batinnya haram. Kenapa ceroboh? Kok bisa yang tidak perhatian sekarang awal Ramadan apa enggak itu? Semua orang nunggu-nunggu TV, nunggu-nunggu berita di medsos, pengumuman dari Menteri Agama. Ente gendeng sampai gendeng temenannya. Nah, itu. Ya, ini ceroboh ini. Wah deh. Maka wajib imsak. Wajib imsak. Nanti akan ada lanjutannya itu. Visual. Kalau kafir Islam
Mm-mm. Sunnah, tak wajib. Sunnah. Nanti ada kan ini setelah itu pembahasan kodok. Wa kullu man aftara li udhrin aw ghairi wajib al kodok bata tamagun. Di situ akan dibahas. Ada lagi? Sunnah imsak. Karena dia iftarnya halal dohiran mabatinan. Fi ahkami dunia. Gitu. Fi ahkami dunia. Fi hukmil akhirah dia kena tuntutan. Paham? Saya bingung ya. Ya bagi kitanya. Bukan dia haram kita. Dia suratul mungkar. Bagi kita mungkar. Ngasih makanan ke dia. Karena mempertimbangkan hukum akhirat. Jelas. Ya tetap sih ono janggal. Sing ganjel ya. Haramnya bagi kita itu ngasih makanan. Bukan bagi dia. Ada lagi? Visual? Hah? Ya. Safarnya setelah kabok puasa terus ada apa? Di hari yang sama, naik pesawat. Iya. Tadi dia sudah buka puasa. Melakukan perjalanan ke daerah yang belum adzan maghrib. Ada pembahasan itu. Ada. Nanti. Sekarang Al-Fakir nggak ingat pasnya. Tapi ada pembahasan itu. Ketika ada orang itu dibahas itu ketika ada orang apa? Di sini sudah tanggal 1 Ramadan. Kemudian dia pergi ke daerah yang belum Ramadan. Gimana? Sudah terlanjur puasa dia. Atau sebaliknya, dia safar dari daerah yang belum Ramadan, nyampe ke daerah yang sudah Ramadan. Nah, ini gimana? Itu ada pembahasan. Insya Allah di pertemuan yang akan datang. Insya Allah. Betul, ada lagi? Yang enggak wajib tarafus enggak wajib wajib. Apa? Yang wajib sama enggak wajib itu ada kaitan sama Ada yang tetap wajib. Ada tafsil itu, urusannya tetap ada tafsil kayak tadi, pekerja berat tetap wajib kan? Nanti kalau siang nggak kuat baru boleh membatalkan. Orang sakit juga masih ada tafsil. Jadi orang sakit itu apakah langsung boleh nggak niat? Ataukah harus niat dulu, nanti kalau nggak kuat membatalkan, ada tafsil. Ada di sarahnya ini ada. Cuma tadi nggak tak terangkan. Ada. Di awal-awal tadi itu, wa juzul fitril marad, di situ ada pembahasannya. Jadi kalau pas sebelum subuh itu dia sudah merasakan sakit yang menyebabkan tidak wajib puasa, tidak usah niat sudah. Tapi kalau pas menjelang subuh itu kondisinya kok enakan, walaupun kebiasaannya di siang hari itu akan datang sakit yang berat. Tapi sebelum subuh kok merasa enakan, niat aja. Ya, ada tafsir kayak gitu di awal tadi. Betul? sebenarnya dia masih bisa, tapi di tengah perjalanan dapat periksa karena marah. Karena marotnya. Marotnya yang memperbolehkan, bukan safarnya. Hah? Tobatnya wajib. Tobatnya wajib. Ini kan karena marotnya, bukan karena bukan karena safarnya, karena marotnya. Kalau karena safarnya tidak bisa. Kalau misalnya dia safar yang maksiat, tidak sakit, tapi dia kemudian merasa payah.
Tidak kuat untuk melanjutkan puasa bukan karena sakit, merasa payah. Lah ini yang harus tobat itu. Untuk bisa membatalkan. Paham ya? Ada lagi? Ya, malamnya banyak. Tapi kita tekan, ya, Tidak apa-apa bawa bekal, jangan dimakan. Ya, jangan dimakan. Ya, jangan dimakan. Kalau udah nggak kuat, baru dimakan. Jangan pembunuhan berencana. Ya. Karena sebagian pekerjaan di tengah sawah jauh dari kampung, susah kalau nggak bawa bekal ya. Bawa bekal nggak apa-apa, tapi jangan dimakan. Nggak usah dilirik-lirik. Ya. Kalau nggak kuat makan aja. Dilirik-lirik bikin nggak kuat nanti ya. Ada. Betul. Wallahu a'lam al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.